Puji Tuhan, selamat malam saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang ada, khususnya bagi jemaat GBI Efrata Kota Luwuk maupun jemaat yang ada di luar Kota Luwuk maupun di luar negeri. Kami malam ini menyapa buat Bapak Ibu Saudara terkasih dan sangat berterima kasih bila Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah menyiapkan waktu bersama-sama dengan kita bergabung dalam doa pada malam hari ini. Gemar rohani yang ada, kami percaya ada berkat yang sukacita yang besar Tuhan siapkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Engkau beserta kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri ya Tuhan kami ya Tuhan tanah yang lapang ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu agar kami pun diberkati. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dalam gemar rohani, dan bersyukur kita masih dapat berjumpa sekalipun masih dalam keadaan yang seperti ini secara virtual. Tapi saya yakin dan percaya firman Allah akan terus meneguhkan iman kita, langkah kekristenan kita untuk tetap mantap, kuat dalam Tuhan, maju, sehingga apapun yang terjadi kita akan terus ada bersama dengan Tuhan di dalam tuntunan kuasa-Nya. Firman Tuhan malam hari ini saya akan bawa dengan judul Allah sanggup menuntun umat-Nya. Allah sanggup menuntun umat-Nya. Firman Tuhan kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ke-13, Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Ada hal yang sangat menarik di bagian awal pembacaan kita.
bahwa di sana kita dapat membandingkan jarak tempuh yang seharusnya bisa dicapai dalam jangka waktu 11 hari. Ini menurut beberapa penafsir. Israel pada akhirnya harus menempuhnya dengan jalan memutar. Dan mereka harus menempuh perjalanan ini sepanjang 40 tahun perjalanan sebelum mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tentu ini hal yang sangat menarik. Kalau mungkin saja pada waktu itu Allah memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk mereka memilih mana jalan yang harus mereka pilih menuju ke tanah perjanjian. Tentunya bangsa Israel ini akan langsung memilih jalan yang hanya ditempuh dengan 11 hari saja. Tetapi firman Tuhan di sini itu dengan jelas berkata, firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Mereka mungkin fokus dengan sesuatu yang sangat berlimpah, sangat luar biasa, tanah yang sangat subur dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka hadapi di depan mereka sebelum mereka akan merebut tanah Kanaan itu. Sehingga ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Jadi ada rute perjalanan yang diarahkan Allah untuk mereka berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Jalan memutar ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipakai Allah, merupakan cara untuk Allah membentuk dan mempersiapkan bangsa Israel. Dan itu bukan berarti dia tidak sanggup menuntun umatnya. Mungkin ada yang berkata, kenapa Allah harus menuntun umatnya terlalu jauh? Nanti kita akan lihat. Semua ada maksud dan tujuan. Karena dia sanggup, dia mampu untuk menuntun umatnya. Bukan berarti jalan memutar ini itu kita berkata bahwa Allah itu tidak sanggup menuntun umatnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi kita bisa melihat cara ini dipakai Allah untuk membentuk dan mempersiapkan bangsa ini. Supaya mereka menjadi bangsa yang siap tentunya menduduki tanah Kanaan. Banyak hari-hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan bertanya bagaimana hari-hari yang akan terjadi di depan kita. Hari ini beberapa di negara yang lain itu sedang mengalami, ada yang berkata tsunami, gelombang yang sangat besar, tsunami corona, gelombang, ada yang berkata ini sudah gelombang yang ketiga. Dan ini sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita di bangsa ini terus menunjukkan angka yang sangat baik terhadap penularan virus ini. Tapi bukan berarti itu sudah selesai Bapak Ibu jemaat Tuhan. Banyak mungkin yang masih takut, khawatir, gentar dengan apa yang sementara terjadi hari-hari ini. Dan bertanya apakah Allah sanggup menuntun saya sebagai umatnya, sebagai anaknya dalam perjalanan kehidupan ini. Ketakutan, keraguan, kekhawatiran yang kita alami itu pasti akan berhubungan dengan sebuah pertanyaan yang saya katakan tadi. Apakah Allah sanggup menuntun saya? Apakah Allah sanggup menuntun umatnya? Sama-sama kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Jawabannya, Allah sanggup menuntun umatnya. Allah sanggup menuntun saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama kita dapat melihat dan kita dapat memahami bagaimana Allah kita itu sanggup menuntun kita sebagai umatnya. Yang pertama karena Allah memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan umatnya. Allah punya rencana yang indah. Sejak awal Allah sudah merencanakan sesuatu yang indah bagi bangsa ini, bagi bangsa Israel, bagi umatnya. Karena hanya Dia yang tahu apa yang akan dialami oleh
bangsa Israel, apa yang akan mereka alami di depan mereka. Sehingga dari sejak awal dia sudah merencanakan sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Kita dapat melihat di ayat yang ke-17 itu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Bangsa Israel ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, berada di bawah mental, saya bisa katakan loser, pecundang. Karena apa? Mereka ratusan tahun lamanya gantian keturunan bergantian itu ada di bawah pengaruh kekuasaan oleh Mesir. Mereka ada di bawah perbudakan Mesir yang sangat menekan kehidupan mereka. Bagaimana ketika mereka keluar dan sudah dibebaskan, diselamatkan oleh Allah. Ketika mereka akan berjalan ke tanah Kanaan, ketika mereka berjumpa dengan orang Filistin. Kalau kita lihat di bagian yang lain, bahwa bangsa Filistin ini merupakan orang-orang yang sangat besar dari segi perawakan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah mahir, sudah hebat dalam peperangan. Sedang bangsa Israel, mereka berasal dari sebuah negeri di mana mereka tertindas, menjadi budak dan lain sebagainya. Bagaimana mental mereka? Ini Allah tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Sehingga Allah membawa mereka dulu berjalan berputar. Untuk apa? Ketika mereka ada di padang gurun, di sana Allah bisa melatih mereka. Sedikit demi sedikit bertemu dengan musuh. Mereka bisa kalahkan 1, 2 dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan bangsa Filistin, mental mereka sudah siap. Mental mereka sudah terbentuk, berani untuk menghadapi. Sehingga ini yang saya bisa katakan merupakan rencana Allah untuk mempersiapkan mereka. Sehingga Allah harus membawa mereka berputar terlebih dahulu melalui padang gurun. Saya mau katakan meskipun proses menuju rencana Allah itu tidaklah mudah. Karena bangsa Israel ini harus ada di padang gurun. Di sana Allah mencoba mereka, Allah menguji mereka. Hati mereka untuk melihat apakah mereka sungguh berpegang kepada firman Allah, sungguh taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan atau tidak. Proses itu tidak mudah menuju rencana Allah. Tetapi saya mau katakan hari ini, ketika Allah yang menuntun umatnya, ketika Dia yang punya rencana yang baik, yang indah atas umatnya, Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan umatnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Sekalipun hari ini yang engkau rasakan adalah seperti proses engkau berada di padang gurun. Proses yang sulit, proses yang berat yang Tuhan izinkan engkau alami. Percayalah, rencana Tuhan indah dalam kehidupanmu. Dia tidak mau kita menjadi orang Kristen yang loser, yang pecundang, yang cepat kalah dengan persoalan masalah. Tapi Dia mau membentuk mental rohani kita menjadi kuat di akhir zaman ini. Dengan semua persoalan yang sementara kita hadapi, kita alami, engkau harus tetap percaya kepada Tuhan yang kita sembah hari ini, bahwa Dia punya rencana yang indah. Karena apa? Dia tahu hari depan yang paling baik untuk kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Oleh sebab itu percayalah dan gantungkan hidupmu kepadanya. Karena Dia punya rencana yang indah, yang baik atas kehidupanmu. Yang kedua, kita melihat bahwa Allah ini melakukan rencananya itu dengan hal-hal yang terbaik. Jadi Allah bukan cuma sekedar merencanakan hal yang indah bagi kehidupan kita. Karena perencanaan itu masih dalam sebuah sebuah persiapan, sebuah rancangan saja. Tetapi bukan sampai di situ saja. Tetapi Allah mewujud nyatakan rencananya itu dengan melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah yang berencana
Allah yang pasti bertanggung jawab untuk merealisasikannya dalam kehidupan umatnya. Buktinya apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Dia sendiri yang menyertai. Sekalipun dia membawa bangsa Israel untuk memutar jalan yang sangat jauh, 11 hari dengan 40 tahun, jauh sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi bukan berarti Allah di sana melepas tangan, membiarkan bangsa Israel ini berjalan sendiri. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Allah bukan cuma merencanakan, bukan cuma tahu apa yang harus dia lakukan kepada umatnya, tetapi dia turun tangan langsung untuk menyertai umatnya, melindungi umatnya, memastikan bahwa umatnya ini ada di dalam keadaan yang terus berusaha, terus berjuang, tidak berdiam diri. Itu yang Allah inginkan. Ada tiang awan, tiang api. Bahkan bangsa Israel berteriak minta air, berteriak kelaparan. Tuhan beri air, Tuhan beri mana. Ada burung puyuh, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Sehingga ini bukti pemeliharaan, bukti tanggung jawab Allah. Bahwa dia melakukan segala sesuatu yang sudah direncanakan itu. Untuk apa? Untuk selalu menyertai kehidupan umatnya. Meskipun hal-hal yang baik yang sudah saya katakan tadi itu menurut bangsa Israel sering berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Namun kesetiaan Allah untuk selalu menyertai umatnya itu nyata. Allah sudah kasih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Tidak lama berselang mereka bersungut-sungut lagi. Itu maksud saya. Apa yang sudah terbaik yang Allah berikan selalu dalam pandangan mereka kurang. Tapi apakah Allah mundur? Tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah terus maju menuntun umat yang sangat dikasihinya ini. Kita orang tua, saya orang tua memiliki rencana. Tentunya rencana yang baik bagi setiap anak-anak kita. Saya punya anak Gloria, saya punya rencana yang baik untuk dia. Supaya Tuhan menolong dia, supaya ke depan dia menjadi orang yang dipakai juga oleh Tuhan. Dan tentunya bukan cuma sampai di rencana saja Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya sebagai orang tua akan terus berdoa, akan berusaha mengarahkan anak ini supaya dia dapat akhirnya nanti tiba pada rencana yang baik yang saya sudah rencanakan untuk dia. Tentunya saya akan terus melibatkan Tuhan. Saya berdoa supaya rencana saya bagi anak ini itu dapat saya usahakan terus, dan pada akhirnya dia akan tiba di sana. Tentunya saya selalu melibatkan Tuhan dan biarkan Tuhan yang akan terus menolong. Sehingga pada akhirnya kita akan sama-sama melihat, dan saya sendiri sebagai orang tua akan melihat Tuhan akan menolong anak saya. Ini juga yang dilakukan oleh Allah. Dia bukan cuma merencanakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, tapi dia akan membuktikan bahwa dia ada bersama dengan kita. Dia akan memegang tangan kita, berjalan bersama dengan kita. Itulah Allah Immanuel. Dia bertanggung jawab. Engkau merasakan kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan dalam kehidupan ini. Ingat dan percayalah, dia bukan cuma merencanakan segala sesuatu yang indah, tapi dia ada di sisimu, bahkan ada di dalam kehidupanmu, menguatkan engkau, memampukan engkau untuk terus berjalan. Sehingga pada akhirnya dia akan bawa kita tiba pada rencana Tuhan yang indah. Tiba pada rencananya yang indah dan yang sempurna. Yang terakhir, apa yang dapat kita pahami? Bahwa dialah Allah yang sanggup menuntun umatnya. Yang ketiga, karena dialah Allah yang mengenal siapa umatnya. Dia mengenal bangsa Israel. Dia mengenal saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yes, hanya dialah Allah yang sangat mengenal umat yang dituntunnya sejak semula, sehingga dia yang tahu, dia yang paling tahu bagaimana untuk membawa, mengarahkan bangsa ini. Rencana Allah untuk menuntun Israel memutar adalah bukti bahwa Allah mengenal lebih jauh pribadi umatnya.
Dan terbukti bahwa dalam perjalanan memutar itu hanya ada 2 orang dari angkatan yang pertama yang pada akhirnya tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Cerita ini kita tahu bilangan pasal yang ke-13 bahwa hanya Yosua dan Kaleb yang membawa berita positif, yang membawa berita yang baik. Ketika pada waktu itu Musa menyuruh mereka untuk mengintai negeri yang akan mereka duduki. Hanya ada 2 dari ratusan ribu bahkan jutaan orang yang ada di angkatan yang pertama. Ada ratusan ribu, ada begitu banyak orang. Tentunya mereka yang berumur 30 tahun ke atas. Akhirnya mereka yang ada di angkatan pertama ini, yang selalu bersungut, yang selalu menuduh Tuhan, melakukan hal yang tidak wajar dan lain sebagainya, menyalahkan Tuhan. Mereka tidak dapat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak lulus di dalam ujian yang Tuhan izinkan mereka harus hadapi. Di jalan yang memutar itu ada proses pemurnian, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan hasilnya hanya ada 2 orang yang tiba di tanah Kanaan dari generasi yang pertama. Ini jelas bahwa sejak awal Allah tahu mental umatnya. Allah tahu hanya siapa saja yang layak untuk dapat menikmati hasil yang baik. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa yang kita takutkan ketika Allah itu menuntun kita sebagai umatnya. Dia sanggup karena apa? Dia mengenal, dia yang paling tahu keberadaan hidup kita. Dan percayalah ketika dia yang menuntun kita, dia punya rencana yang indah. Dia melakukan semua rencananya itu dengan hal-hal yang terbaik. Dan yang ketiga, dia sanggup menuntun umatnya. Karena apa? Hanya dialah Allah yang paling mengenal kehidupan keberadaan umatnya. Dan ketika dia kenal kita, dia tahu apa yang harus kita butuhkan ketika kita berjalan, ketika kita melangkah dalam perjalanan kekristenan kita ini. Dia tahu, Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau menangkap pesan firman Tuhan ini, sehingga kita tidak akan punya lagi keraguan. Karena Dia Allah yang sanggup untuk menolong umatnya, untuk menuntun umatnya tiba pada hal-hal yang ajaib, yang luar biasa yang sudah dipersiapkan olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri doa kita pada malam hari ini. Bila Engkau tak besertaku, Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di dalam gemar rohani kami saat malam hari ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sudah melawat umat melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya terus bahwa Engkau Allah kami yang sanggup untuk menuntun kami pada rencana-Mu yang indah, pada hal-hal yang terbaik yang sudah Engkau rencanakan. Karena Engkau Allah yang sangat mengenal kehidupan kami. Dan oleh sebab itu kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena kami terlalu yakin percaya bersama dengan Engkau, bersama dengan tuntunan-Mu Tuhan, kami akan merasakan hal-hal yang ajaib, bahkan kami akan tiba pada rencana-Mu yang sempurna. Kami bersyukur menyerahkan semua jemaat GBI Efrata yang ada, dimanapun berada, dalam keberadaan hidup mereka. Kami yakin dan percaya Engkau Allah pembela, penolong kami yang sejati,
akan selalu ada menyertai kehidupan Terima kasih. kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau, Allah Immanuel, yang akan selalu menuntun Amin. perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri Gemar Rohani kami malam hari ini. Mari sama-sama yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.